Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami tentunya bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034 memiliki potensi investasi besar hingga mencapai 2.967,4 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt sampai dengan tahun 2034, di mana 76% berasal dari energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT Perusahaan Listrik Negara Persero tahun 2025 hingga 2034 pada 26 Mei 2025. RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia mencapai target net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Bahlil menambahkan, dari sisi investasi RUPTL PLN ini membuka peluang investasi senilai 2.967,4 triliun selama periode 2025 hingga 2034. Potensi dana investasi jumbo tersebut akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Peluang investasi adalah sampai dengan 2025-2034 sebesar 2.967,4 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt selama periode tahun 2025 hingga 2034. Dan dari total target tersebut, sekitar 76% kapasitas akan bersumber dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pembangkit listrik tenaga air pumped storage. Kemudian pemerintah juga memperkuat pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung distribusi dan keandalan sistem, diantaranya jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 km sirkuit dan gardu induk berkapasitas total 108.000 MVA yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan data terlebih dahulu terkait dengan target dari penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL PLN 2025-2034 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat, ya ini dia beberapa jenis energi. Di antaranya energi terbarukan sekitar 61% atau 42,6 gigawatt, kemudian fosil 16,6 gigawatt atau 24%, kemudian storage 10,3 gigawatt atau 15%, sehingga totalnya ada 69,5 gigawatt begitu ya sampai dengan 2034. Kemudian bagaimana dengan peluang investasi ketenaga listrikan dari RUPTL PLN 2025-2034? Ada pembangkit itu sekitar 2.133,7 triliun rupiah, penyaluran kemudian sebesar 565,3 triliun, lainnya ini berupa pemeliharaan dan lain-lain 268,4 triliun rupiah, sehingga totalnya ada 2.967,4 triliun rupiah. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan potensi investasi RUPTL PLN 2025-2034 yang mencapai 2.967,4 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Ya, halo Pak Fabi, apa kabar Pak? Halo, Mas Pras. Ya, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan data begitu, dan sebelumnya review terlebih dahulu dari Anda terkait dengan realisasi dari pembangunan sektor ketenaga listrikan di tanah air hingga saat ini seperti apa nih Pak Fabi? Silakan. Ya, kalau kita lihat dari RUPTL yang baru saja diluncurkan ya beberapa minggu yang lalu, ini menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki dan PLN memiliki target yang cukup ambisius ya. Membangun ya hampir 69,5 gigawatt dalam waktu 10 tahun.
Dan ini lebih tinggi daripada RUPTL 2021-2030 yang diluncurkan 2021 yang lalu. Ada selain kapasitasnya yang lebih tinggi, kalau kita lihat juga bauran energi terbarukan yang direncanakan di RUPTL 2021 dengan RUPTL yang sekarang itu juga yang saat ini jauh lebih tinggi ya. Di RUPTL 2021 kira-kira itu hampir 21 gigawatt pembangkit energi terbarukan, sementara di RUPTL yang 2025 ini dalam 10 tahun ke depan itu akan dibangun kira-kira 42 gigawatt ya. Jadi hampir 2 kali lipat kalau dari sisi kapasitasnya. Nah, tetapi kalau kita memang lihat realisasi dari RUPTL 2021 khususnya untuk pembangkit energi terbarukan, Iya. saya harus katakan bahwa sebenarnya kinerjanya tidak terlalu baik. Jadi evaluasi saya terhadap RUPTL 2021 nggak terlalu baik. Misalnya di dalam RUPTL 2021 direncanakan sebelumnya dari 2021-2030 ada kira-kira 10 gigawatt pembangkit energi terbarukan yang COD di 2025. Pada kenyataannya, kalau kita lihat ini data dari PLN sendiri menunjukkan hanya 1,6 gigawatt pembangkit energi terbarukan yang sudah COD. Sisanya ada yang sedang dalam konstruksi, ada yang masih dalam fase lelang, dan masih ada yang dalam fase perencanaan. Artinya apa? Kalau kita lihat realisasi ya, dari target yang demikian besar, hanya ya hitungan saya 15-16% dari target itu yang bisa terrealisasi. Mungkin sampai dengan akhir tahun ini ada tambahan lagi, kira-kira 16-17% saja. Nah, ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa memiliki target atau rencana yang besar bukan berarti itu kemudian bisa diimplementasikan dengan mudah. Dan kalau tadi kita lihat di awal pernyataan Menteri SDM ya yang mengatakan ini sebuah kesempatan untuk melakukan investasi dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana juga yang disampaikan aturan RUPTL ini, semuanya kembali kepada kemampuan PLN dan juga pemerintah merealisasikan target RUPTL. Baik. Nah, ini pemerintah telah merilis begitu ya terkait dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari PLN di tahun 2025 ini sampai dengan 2034 begitu. Apakah ini bisa menjadi booster nantinya untuk pembangunan sektor ketenaga listrikan nasional begitu Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat RUPTL ini memang mengacu ke RUKN ya 2025 yang sebelum bulan Maret lalu sudah diluncurkan dan di dalam perjalanannya ada penyesuaian. Apa itu? Yang pertama, pertumbuhan listrik itu disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang akan terjadi pada tahun 2029. Jadi memang di dalam perencanaan ketenaga listrikan, kalau saya lihat PLN mencoba untuk mengantisipasi adanya pertumbuhan atau pertambahan permintaan tenaga listrik yang terjadi karena aktivitas ekonomi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat juga dari nilai investasi yang direncanakan dari eksekusi RUPTL itu mencapai 188 miliar dolar atau tadi 2.900 triliun rupiah ya itu dengan perhitungan kurs. Tapi totalnya 188 miliar dolar. Nah, kalau kita lihat dalam menurut PLN dengan target investasi tersebut, maka setidaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 1,4% ya, karena kalau dilihat kan kalau 188 miliar dolar berarti rata-rata investasi per tahun itu mencapai 18 miliar dolar, 17 sampai 18 miliar dolar dan ini kalau dilihat dengan target dengan kebutuhan untuk tumbuh 1% itu kita butuh investasi kira-kira 220 triliun, maka ya RUPTL ini kalau dieksekusi dengan benar semuanya bisa berkontribusi paling tidak ya 1 sampai 1,2% dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini memang bisa menjadi engine of growth, tapi dengan catatan bahwa rencana ini dieksekusi. Ya, jadi kalau rencana ini tidak dieksekusi sebagaimana yang direncanakan dan investasi tidak terjadi, maka kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu juga tidak
tidak tercapai. Nah itu dia Pak Fabi, kita tahu dana 2.900 triliun tadi kan juga digunakan untuk pembangunan pembangkit, kemudian ada jaringan transmisi, distribusi, kemudian juga ada program listrik desa begitu. Apakah cukup realistis, kemudian kansnya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Fabi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan energi baru terbarukan yang akan dibangun ya dalam RUPTL PLN tahun 2025 sampai dengan 2034 mendatang. Ya, ada tenaga surya, kemudian air, angin, panas bumi, bioenergi, dan juga nuklir ini sekitar 0,5 gigawatt begitu yang diharapkan bisa terbangun sampai dengan 2034 mendatang. Berikutnya ada sistem penyimpanan energi atau storage, ini berupa baterai 6 gigawatt, kemudian ada PLTA pumped storage 4,3 gigawatt. Dan selanjutnya ada energi fosil juga, tadi kita lihat pembagiannya. Ada gas 10,3 gigawatt, kemudian batu bara 6,3 gigawatt. Dan berikutnya rencana penambahan pembangkit RUPTL PLN 2025-2034. Ini terbagi dalam 2 tahap begitu ya. 5 tahun pertama ada 27,9 gigawatt targetnya yang terdiri dari energi fosil, EBT, dan juga storage. Betul, masing-masing bisa seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian 5 tahun kedua 41,6 gigawatt. Ini juga sama, terdiri dari fosil, EBT, dan juga storage. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Baik, Pak Fabi, kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kemudian kalau kita lihat ini kan pembangunannya, investasi yang dihasilkan nantinya ada untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Nah, sejauh mana Anda melihat cukup realistiskah atau bagaimana nih Pak Fabi? Komposisinya begitu. Ya. Kalau kita lihat RUPTL itu adalah rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN. Ya, jadi ini adalah rencana bisnis PLN dalam pengembangan infrastruktur tenaga listrikan sesuai dengan mandat atau tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN-nya. PLN ini kan berbeda dengan utility dengan perusahaan listrik lain, dia adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk menyediakan tenaga listrik di seluruh Indonesia, sehingga apa yang direncanakan PLN harusnya juga mencerminkan tujuan-tujuan besar yang dicanangkan oleh pemerintah, tujuan pembangunan. Nah, kalau kita lihat tujuan besar pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Kita tahu listrik ini menjadi penting ya sebagai input untuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu memang listrik nggak boleh kurang. Tidak boleh terjadi kelangkaan pasokan. Apa yang direncanakan PLN itu mengacu atau selaras dengan dukungan untuk mencapai target itu. Nah, yang kedua juga yang menjadi target prioritas pemerintah adalah kemandirian energi. Ya, di mana di sini PLN juga mengacu kepada menurut saya kebijakan energi nasional yang baru untuk meningkatkan pemanfaatan energi setempat ya, energi di Indonesia. Oleh karena itu memang ada perencanaan-perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi dari demand supply tapi juga sumber daya energi yang tersedia, khususnya energi terbarukan di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir juga kalau kita lihat salah satunya adalah pemerataan. Nah, pemerataan itu salah satunya adalah akses listrik, dan ini yang kalau kita lihat hari ini walaupun rasio elektrifikasi Indonesia itu sudah mencapai 99% ya menurut data resmi, tetapi pada kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki kualitas pasokan listrik yang sama. Dan menurut data terakhir kalau tidak saya salah masih ada sekitar 5.000 desa yang ternyata belum berlistrik ya, atau listriknya itu masih intermittent ya gambarannya. Nah, ini memang membutuhkan intervensi karena sebenarnya kalau menurut target di pemerintahan sebelumnya kita target desa berlistrik 100% itu sudah selesai di 2024. Ternyata
belum gitu ya. Dan ini yang harus dipenuhi oleh PLN yang mendapatkan tugas, dan setahu saya selama ini pelistrikan desa itu mendapatkan dukungan dari APBN karena ada dana lisdes ya yang diberikan kepada PLN untuk melakukan Oke. elektrifikasi pedesaan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah realistis? Menurut saya sebagai sebuah rencana usaha yang tadi harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan mandat dan tugas, maka ini mungkin sesuatu yang realistis. Tadi pada akhirnya akan berpulang pada kemampuan PLN untuk mengeksekusi rencana ini, dan kemampuan PLN mengeksekusi rencana ada dalam RUU PTL ini juga tidak lepas dari dukungan misalnya dari sisi kebijakan, regulasi, danaan, dan lain sebagainya. Nah, Pak Fabi, bagaimana dengan skema kemitraan dengan pihak swasta atau independent power producer begitu, sebesar 73%, sedangkan sisanya nanti akan dikelola oleh grup dari PLN sendiri? Ya, kalau kita lihat dari 188 miliar dolar yang dihitung sebagai kebutuhan investasi, Iya. 70% itu adalah untuk membangun infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, baik itu pembangkit variable renewable energy, kemudian yang firm ya, seperti panas bumi dan hidro, kemudian ada pembangkit termal, ada batu bara dan gas, kemudian ada juga PLTN ya 0,5 giga itu yang masuk di PLN. Itu kira-kira 130 miliar dolar itu kebutuhan investasi untuk pembangkit. Di dalam aturan kita hari ini, partisipasi swasta itu bisa dilakukan di sektor pembangkit. Jadi dengan kebutuhan 130 miliar dolar, kalau dilihat ya 70%-nya dialokasikan untuk pembangkit listrik swasta atau IPP. Nah, disinilah yang kemudian PLN harus merencanakan memang di mana pembangkit itu bisa dibangun, dan yang penting kalau dengan mekanisme sekarang itu adalah melelang. Oke. Ya, pelelangan itu menjadi kunci, dan dalam pandangan saya salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi untuk merealisasikan RUPTL selama ini adalah kemampuan PLN melakukan lelang. Nah, ini harus jadi pertimbangan. Kenapa? Kalau kita lihat dari 69,5 gigawatt yang harus dibangun dalam 10 tahun. Kira-kira PLN itu setiap tahun harus melelang pembangkit antara 5 sampai 7 gigawatt. Oke. Itu rata-rata. Ya. Nah, Baik. ini belum pernah terjadi atau belum pernah dilakukan oleh PLN selama ini, melelang dengan kapasitas itu. Apalagi kalau kita lihat sebagian dari pembangkit-pembangkit yang akan dibangun itu adalah pembangkit energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jenisnya berbeda-beda, ada hidro, ada geothermal, ada surya, ada angin, ya ada biomasa dan lain sebagainya, yang size-nya kecil-kecil. Ya, jadi memang melelang pembangkit ini menjadi tantangan tersendiri, dan selama ini kalau kita lihat IPP itu selalu menunggu-nunggu kapan PLN buka lelang. Ya, mereka sudah tahu proyeknya atau mereka sudah mempersiapkan proyeknya, sudah dimasukkan ke PLN, masuk dalam perencanaan PLN, tapi lelangannya itu tidak terjadi atau lama baru terjadi. Nah, ini yang kemudian menciptakan ketidakpastian. Jadi kalau kita dengar dari teman-teman IPP selalu bilang, ya kami siap untuk membangun, tapi hingga sekarang PLN tidak kunjung melelang proyeknya begitu. Nah, ini menurut saya perlu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah dan juga PLN ya, untuk memastikan agar kapasitas yang dilelang itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam RUPTL. Baik, nah kalau sejauh ini memang itu diharapkan bisa sesuai rencana begitu, sesuai dengan target juga. Nah, masih adakah kira-kira hambatan yang menyelimuti iklim investasi di sektor ketenaga listrikan di tanah air, Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat masih banyak faktor tentunya ya yang ada di dalam sektor tenaga listrikan kita yang selama ini menurut saya menjadi penghambat bertumbuhnya juga energi terbarukan. Ya, yang pertama kalau kita lihat adalah keseluruhan iklim investasi ya. Bagaimanapun pembangunan infrastruktur tenaga listrikan itu ujung-ujungnya adalah duit. Ya, kita butuh investasi, baik investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apalagi tadi jika bagian besar dari investasi ini akan berasal dari swasta. Nah, swasta itu akan melihat pada risiko.
risikonya tercermin dari apa? Dari iklim investasi, kualitas kebijakan dan regulasi, tata kelola, struktur industri ketenaga listrikan, kemampuan finansial PLN, itu adalah faktor-faktor yang selama ini menentukan juga. Nah, dan saya kira ini menjadi penting untuk menjadi perhatian karena selain faktor-faktor internal PLN, tadi faktor-faktor eksternal juga perlu diperhatikan ya. Oke. Misalkan seberapa besar sebenarnya daya tarik investasi energi terbarukan kita. Kalau kita bilang sekarang di satu sisi energi terbarukan akan dikembangkan. Menurut beberapa penilaian, iklim investasi energi terbarukan Indonesia itu tidak terlalu baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang jadi tetangga kita. Sehingga ini perlu diperbaiki segera ya. Nah, yang lain adalah tadi saya sudah sampaikan sebenarnya adalah kelayakan bisnisnya, kelayakan bisnis investasi energi terbarukan. Nah, sampai hari ini tarif untuk energi terbarukan mengacu pada Perpres 122 2022 ya, yang dimana dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi hari ini. Nah, ini mungkin yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan kita tahu 76% begitu akan berasal dari energi baru terbarukan. Apakah akan menjadi fokus pemerintah ke depan begitu untuk pengembangan EBT? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Ya, Pak Fabi, lantas bagaimana tadi dengan pembangunan 69,5 gigawatt, 76%-nya itu atau 52,9 gigawatt itu akan bersumber dari EBT dan sistem penyimpanan energi atau storage. Nah, apakah nantinya menjadi sinyal kuat nih pemerintah akan mengandalkan EBT dalam waktu 10 tahun ke depan nih, Pak? Ya, kalau kita lihat dan ini menurut klaim ya yang disampaikan, ini kan RUPTL yang paling hijau. Paling hijau karena bauran energi terbarukannya jauh lebih besar dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya, bahkan RUPTL 2021-2030 ya yang secara kapasitas menjadi lebih besar. Nah, kalau dilihat memang untuk mengeksekusi ini kita perlu investasi swasta. Dan sebenarnya kalau saya bicara dengan banyak pelaku usaha, banyak IPP, mereka sebenarnya siap ya untuk berinvestasi. Yang diperlukan adalah kepastian. Ya, sekali lagi ketidakpastian itu adalah musuh dari investasi. Jadi mereka butuh kepastian. Kepastian itu dalam hal apa? Ya, yang pertama tentunya kepastian bahwa proyeknya bankable. Faktor bankable itu menjadi sangat penting. Karena disinilah setiap IPP akan menilai apakah sebuah proyek, kalau mereka berinvestasi pada proyek itu akan memberikan keuntungan yang sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak. Ya, tapi juga akan menentukan nanti seberapa layak dia untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Ya, jadi kita harus kepastian itu akan juga harus dicerminkan ke dalam bankability dari proyek ya. Nah, kepastian yang lain juga yang diperlukan adalah kapan proyek ini akan dilelang. Mengapa ini menjadi sinyal yang penting? Karena tentunya bagi semua pelaku usaha mereka harus memitigasi risiko implementasi. Jadi kalau mereka menang dan ingin melaksanakan proyek itu, mereka harus sudah punya rencana bagaimana bisa mengimplementasikan. Nah, ini yang saya lihat selama ini kita belum punya itu. Misalnya PLN tahun ini akan melelang 4 kali gitu misalnya ya, setiap bulan Maret atau akhir kuartal gitu misalnya ya, Juni dan lain sebagainya. Lalu berapa besar kapasitasnya dan untuk tahun berapa ini akan dieksekusi. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita ingin membangun pembangkit energi terbarukan 3 tahun dari sekarang, pelelangan itu sudah harus terjadi tahun 2025. Atau yang nanti mau dieksekusi tahun 2029 itu harus mulai dilelang tahun depan. Gitu. Nah, ini menjadi syarat penting menurut saya, dan dengan adanya sinyal kejelasan mengenai pelelangan dan lain sebagainya, itu membuat IPP lebih confident karena mereka juga
harus diingat ya, kalau kita ingin menarik investasi dari luar, ya investor itu masuk ke sebuah negara, mereka nggak hanya ingin mengerjakan satu atau dua proyek, mereka ingin membangun portfolio. Ya, Oke. jadi mereka expect untuk berinvestasi dalam jangka panjang, dan ini berarti mereka melihat mungkin proyek dalam jangka waktu yang cukup panjang dan kemudian skalanya cukup besar. Mungkin dari total 69,5 megawatt ya, energi terbarukan ada 42 gigawatt gitu ya tadi. Nah, mungkin mereka melirik kalau mereka bisa masuk 10-15% atau 20% dari total pembangkit energi terbarukan yang akan dibangun. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak, mereka akan investor ini akan berinvestasi di negara lain. Dan biasanya kalau investasi atau dana investasinya sudah dipakai di negara lain, ya akan lebih sulit buat kita mendapatkan investasi tersebut untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini hal-hal ini menurut saya secara detail perlu diperhatikan oleh pemerintah dan PLN. Yes, itu dia ya. Masih beberapa poin yang perlu dicermati begitu, bagaimana membangun iklim investasi ketenaga listrikan yang semakin kondusif begitu ya. Nah, RUPTL PLN 2025-2034 ini kan juga memberikan perhatian besar pada daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T begitu melalui program listrik desa begitu. Nah, apakah bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional nantinya kalau kita bicara mengenai kita tahu industri butuh listrik, kemudian aktivitas geliat ekonomi di daerah pun juga membutuhkan elektrifikasi di sana, Pak Fabi. Ya, benar sekali. Jadi tidak saja menurut saya peningkatan rasio elektrifikasi ya, kita bisa mencapai 100% elektrifikasi dan juga 100% desa berlistrik ya. Itu tidak saja itu, tapi kualitas pasokan tenaga listrik ya, di mana harusnya tidak ada satupun daerah di Indonesia atau konsumen di Indonesia yang tidak bisa menerima atau bisa menikmati pasokan listrik 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, ini tantangan besar karena memang selain kapasitasnya harus cukup, infrastrukturnya juga harus dibangun cukup baik. Misalnya daerah-daerah yang kalau kita bilang daerah-daerah 3T itu mungkin juga harus selain dilengkapi dengan pembangkit-pembangkit terdistribusi, mungkin penggunaan microgrid ya atau grid extension itu juga perlu, dan ini memang membutuhkan biaya besar. Tapi dalam konteks kita ingin meningkatkan pemerataan akses energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, ya ini harus dilakukan. Jadi ini memang tugas dari negara. Saya ingin ingatkan ini tugas dari negara, dan biaya yang paling murah untuk melakukan elektrifikasi tersebut sebenarnya adalah dengan memanfaatkan potensi energi lokal yang tersebar. Apa itu ya energi terbarukan ya? Kita lihat semua daerah di Indonesia itu punya sinar matahari. Di beberapa tempat punya angin, ada potensi biomasa. Di beberapa lokasi ada potensi air. Ini yang harusnya dimanfaatkan ketimbang membangun pembangkit berbasis fosil. Misalnya ya hari ini PLN ini masih mengelola kira-kira 3 gigawatt PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ya, di mana kita tahu PLTD itu listriknya paling mahal ya di daerah-daerah yang terpencil, daerah 3T, daerah Indonesia Timur, 1 kWh PLTD itu mungkin listriknya harganya 30 sampai 40 sen rupiah per kWh. Sementara dengan menggunakan energi terbarukan ya, kalau kita bilang PLTS dengan baterai ya, di daerah-daerah itu mungkin hanya sepertiga dari biaya produksi listrik dari kalau misalnya membangun PLTD. Jadi ini yang menurut saya juga penting ya, terutama ketika sekarang pemerintah ingin mendorong yang namanya kemandirian energi. Kemandirian energi itu salah satunya itu adalah dengan cara mengurangi impor energi. Nah, kita harus mengurangi impor BBM. Disubstitusinya dengan apa? Ya dengan energi terbarukan yang tersedia secara melimpah di Indonesia, yang selama ini belum terlalu diutilisasi ya atau dimanfaatkan. Nah, menurut saya ini dengan adanya semangat RUPTL yang hijau ya, yang mencerminkan arah transisi energi kita, harusnya pengembangan energi terbarukan di pulau-pulau yang tersebar di Indonesia ini bisa dilakukan secara lebih optimal. Nah, kembali lagi, eksekusi is
is important. Oke, ya, itu dia. Yang paling utama memang dari setiap kebijakan yang dilakukan ataupun dirilis oleh pemerintah adalah pada saat pelaksanaannya di lapangan. Dan semoga ini sesuai dengan target ya untuk 10 tahun ke depan, 2025 sampai dengan 2034 mendatang. Pak Fabi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih atas informasi, update, dan juga analisis serta insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Fabi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas diskon tarif transportasi di masa libur sekolah.